Ini kalau di rata-rata dari 3 penampilan dia sepanjang musim ini, De Ketelaar rata-rata bikin 2 operan kunci per pertandingan. Bayangin. Ini jelas bukan pemain yang sembarangan gitu bisa melakukan seperti itu di kompetisi yang kita kenal ya, memiliki klub-klubnya memiliki pertahanan yang sangat kuat gitu ya. Bahwa pertahanan itu selalu menjadi sesuatu yang sangat penting di sepak bola Italia. Jadi ketika De Ketelaar bisa dalam satu pertandingan itu bisa rata-rata membuat 2 kipas operan kunci, ini jelas ada sesuatu yang istimewa dari anak ini. Halo, bola supporter. Ketemu lagi dengan Mister. Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Gimana kabarnya bola supporter? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya, bola supporter. Sekarang Mister mau ngebahas satu pemain baru nih di Liga Italia Serie A. Pemain rekrutan paling mahalnya AC Milan, pemain barunya AC Milan. Udah tahu dong siapa? Udah pasti Charles De Ketelaar. Ya, bola supporter. De Ketelaar ini kemarin di akhir pekan kemarin akhirnya menjadi starter ya untuk pertama kalinya di pertandingan resmi bersama AC Milan, dan dia tampil bagus nih. Dia memberikan kontribusi real berupa 1 assist buat gol Rafael Leao yang membuka kemenangan AC Milan 2-0 atas Bolonya. Ini setelah pertandingan De Ketelaar nih langsung dipuja-puja nih, dipuji-puji bukan sama Milanisti aja tapi juga oleh media-media Italia. Bahkan ada yang menyamakan dia dengan ini salah satu legendanya AC Milan ya, Kakak, atau bahkan mungkin Rivaldo katanya. Nah ini coba nih Elmister mau ngebahas bener nggak sih nih si CDK ini, kalau disingkat namanya ke CDK, benar-benar udah bisa disetarakan dengan Kakak gitu ya. Ya kalau bola supporter yang Milanisti ingat mungkin Kakak waktu pertama kali datang di musim 2003-2004, dari segi muka dan dari segi postur tubuh kayaknya memang mirip ya antara Kakak dengan Ketelaar ini ya. Tapi kan yang paling penting ini adalah permainannya ya, bagaimana perannya kepada tim. Kalau kita bandingkan antara De Ketelaar dengan Kakak, mungkin masih agak jauh karena waktu 2003-2004 Kakak ini langsung menjadi andalan di AC Milan. Bahkan di pekan pertama Liga Italia Serie A waktu itu Kakak langsung menjadi starter ya menghadapi Ancona. Mister inget banget deh. Kalau tahun 2000-an inget ya Pak. Udah ketahuan umurnya ya. Iya, waktu itu Kakak langsung menjadi starter pas lawan Ancona. Tampil bagus juga dia. Dia tidak membuat assist tapi dia membuka jalan untuk terjadinya gol kedua yang dicetak oleh Andriy Shevchenko. Dia memberikan umpan ke Cafu di sayap kanan, Cafu yang kemudian memberikan assist kepada Shevchenko. Milan waktu itu menang 2-0 atas Ancona. Nah ini sejak pertandingan itu memang Kakak hampir selalu menjadi starter nih dan bermain 90 menit nih bola supporter. Nah kalau De Ketelaar kan beda ya. Dia kalau Mister bilang startnya agak lambat nih karena kan di 2 pertandingan pertama Liga Italia musim ini dia cuma dipercaya sebagai pemain pengganti. Waktu menghadapi Udinese dia cuma main sekitar mungkin 20 menit ya, 19-20 menit. Kemudian menit bermainnya bertambah waktu menghadapi Atalanta sekitar setengah jam, dan baru di pertandingan ketiga dia menjadi starter. Itu pun tidak bermain penuh, tapi cuma sekitar 1 jam karena di menit ke-62 De Ketelaar ditarik keluar. Tapi kalau Mister lihat ya dari gaya mainnya nih, ini jangan-jangan memang menuju ke arah sana sih, menuju ke arah kesetaraan dengan Kakak sih di Ketelaar ini. Permainannya memang luar biasa waktu dalam 3 pertandingan itu ya, dengan menit bermain yang masih terbatas. Wajar kalau misalnya media Italia kemudian sangat memuji-muji De Ketelaar ini penampilannya karena memang sangat menjanjikan gitu. Kayaknya sih Milan nggak salah nih ngerekrut pemain ini sebagai rekrutan terpenting mereka ya. Kita ingat waktu itu Milan sampai mati-matian gitu mengejar De Ketelaar, sampai berapa kali proposal mereka ditolak, baru kemudian di proposal terakhir akhirnya mereka memenuhi harga dari klub Brugge, klubnya si De Ketelaar ini.
dan penampilannya sejauh ini memang menjanjikan sih. Ini bisa menjadi salah satu pemain kunci AC Milan ya, bukan cuma buat musim ini tapi mungkin buat beberapa musim ke depan. Ini salah satu gaya main De Ketelaar yang sangat menarik nih adalah kemampuan dia ini bola supporter mengirim bola-bola yang menerobos pertahanan lawan. Kita lihat beberapa kali De Ketelaar bisa menciptakan peluang yang seharusnya bisa menjadi gol ya. Kita ingat waktu menghadapi Atalanta, Milan 1-1 waktu itu bermain imbang, tapi De Ketelaar nih hampir memberikan assist kepada Sandro Tonali yang umpan terobosan, sayang Tonali eksekusinya masih bisa digagalkan oleh kipernya Atalanta. Kemudian di pertandingan lawan Bolonya apalagi ya, selain assist buat Rafael Leao, De Ketelaarnya juga hampir memberikan assist kepada Pierre Kalulu. Kalau bola supporter yang menyaksikan pertandingan itu ya, sebuah bola ke atas, Kalulu lari ke kotak penalti, cuma sayang sekali lagi eksekusinya Kalulu masih bisa digagalkan oleh kiper Bolonya. Tapi di sini kalau Ilmister lihat ya, kemampuan terbaik dari De Ketelaar ini, dia bisa visi permainannya itu luar biasa. Dia bisa membaca kemana pemain teman setimnya akan bergerak, kemudian dia bisa mengirimkan bola-bola yang akurat sehingga menciptakan peluang untuk terjadinya gol. Ini kalau dalam statistik disebutnya operan kunci bola supporter. Nah kalau urusan operan kunci, De Ketelaar nggak pernah absen nih menciptakan operan kunci ya. Di pertandingan melawan Udinese cuma 90 menit dia udah bikin satu kipas. Kemudian waktu menghadapi Atalanta juga satu yang ke Tonali itu ya. Kemudian waktu melawan Bolonya main 60 menit dia 4 bikin operan kunci bola supporter. 4 operan yang bisa saja membuahkan peluang gol. Ini kalau di rata-rata dari 3 penampilan dia sepanjang musim ini, De Ketelaar rata-rata bikin 2 operan kunci per pertandingan. Bayangin. Ini jelas bukan pemain yang sembarangan gitu bisa melakukan seperti itu di kompetisi yang kita kenal ya, klub-klubnya memiliki pertahanan yang sangat kuat gitu ya. Bahwa pertahanan itu selalu menjadi sesuatu yang sangat penting di sepak bola Italia. Jadi ketika De Ketelaar bisa dalam satu pertandingan itu bisa rata-rata membuat 2 kipas operan kunci, ini jelas ada sesuatu yang istimewa dari anak. Cuma memang kalau menurut Ilmister sih memang masih agak jauh ya untuk kalau kita setarakan dengan Kakak, karena dia harus paling tidak harus menjadi pemain utama dulu deh, merebut posisi di starting 11. Dari posisinya kayaknya sih Brahim Diaz nih yang berduel langsung dengan CDK ini ya untuk memperebutkan posisi di starting 11 yang posisi nomor 10, posisi tepat di belakang penyerang tengah dalam formasi 4-2-3-1 yang dipakai oleh Stefano Pioli pelatih Milan. Yang pertama-tama harus itu. Kalau mau setara dengan Kakak, oke, gaya permainan udah mulai kelihatan nih. Dia mirip-mirip lah dengan Kakak dengan umpan-umpan bermatanya itu ya, yang memanjakan pemain-pemain lain. Kemudian kalau dari segi kemampuan mempertahankan bola dari lawan juga cukup bagus, mirip-mirip juga dengan Kakak kalau menurut Ilmister. Dari segi kecepatan mungkin sedikit agak di bawah Kakak, tapi kita bisa melihat waktu dia memberikan assist kepada Leao di partai melawan Bolonya ya, De Ketelaar ini juga punya kecepatan sebetulnya. Artinya dari segi gaya permainan agak-agak mirip memang dengan Kakak. Wajar apabila dia kemudian disama-samakan dengan Kakak ya. Tapi itu tadi, kalau Ilmister bilang sih kalau mau benar-benar setara dengan Kakak ya De Ketelaar harus jadi pemain inti, pemain utama. Nah ini kesempatannya sebetulnya ada nih di akhir pekan ini tanggal 3 ya, tanggal 3 September. Karena AC Milan akan ketemu Inter Milan, derby. Kalau bola supporter ingat, Kakak waktu itu dia di pertandingan pertama musim 2003-2004 memang sudah tampil bagus. Tapi Kakak itu benar-benar lepas landas di partai kelima. Itu derby juga bola supporter, derby melawan Inter. Itu benar-benar nama Kakak benar-benar akhirnya diakui sebagai salah satu bintang muda di Liga Italia dan bintang muda dari AC Milan. Dia di waktu menghadapi Inter itu Milan menang 3-1. Kakak luar biasa penampilannya, mencetak 1 gol. Kemudian beberapa kali juga manuvernya bisa membongkar pertahanan Inter Milan. Beberapa kali hampir juga mencetak gol, lebih dari 1 gol ya. Kemudian memberikan operan-operan kunci kepada temannya. Dan yang paling penting lagi, dia sempat berantem dengan Kili Gonzalez. Ingat gak? Sempat dorong-dorongan muka gitu.
Wow, ya langsung lah kalau udah namanya pemain Milan udah berantem sama Inter, pemain Inter, udah jadi pemain kesayangannya Milanisti, ya nggak? Namanya derby ya harus berantem lah. Kalau dalam dalam ini ya istilah gampangnya gitu ya, namanya derby, rival rival kesumat gitu, klub rival kesumat ya harus berantem. Nah itu kakak benar-benar kalau menurut Mister lepas landas di pertandingan itu. Nah ini bisa nggak nih deket telar nih meniru jejaknya kakak, mengikuti jejaknya kakak, karena kesempatan ada di depan mata nih. Dia udah tampil bagus menghadapi Bolonya, dia harus berjuang supaya jadi starter nanti di derby ya. Ini memang tidak mudah karena kita lihat Brahim Diaz juga tampilnya tidak jelek di pertandingan pertama waktu menghadapi Udinese. Ini kalau Mister bilang sih Stefano Pioli pelatihnya AC Milan ini sedang pusing nih sekarang dalam beberapa hari ini, memikirkan gimana caranya siapa ini yang gue pilih nih, siapa yang dipilih untuk menjadi starter, apakah CDK atau Brahim Diaz nih, apalagi Inter nih pertandingannya nggak boleh bikin satu kesalahan pun dalam penentuan formasi ya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya deket telar ternyata bisa jadi starter di pertandingan lawan Inter, apalagi kemudian tampil bagus, entah itu mencetak assist atau bahkan mungkin mencetak gol pertamanya buat AC Milan. Itu kakak dulu juga mencetak gol pertamanya di Liga Italia ke Inter ya, ke gawang Inter ya. Kalau bisa seperti itu, wah ini tepuk tangan buat deket telar. Ini benar-benar jangan-jangan AC Milan sudah menemukan kakak baru nih ya. Nanti kita tunggu bagaimana penampilan AC Milan di derby melawan Inter di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 3 September. Milan sendiri juga tampil oke ya dalam 3 pertandingan pertama. Dia menang 2 kali, imbang sekali, sang juara bertahan ini. Sedangkan Inter di akhir pekan kemarin kebetulan kena batu sandungan nih, kalah dari Lazio 1-3. Nah ini gimana nih nanti peluangnya? Apakah Milan bisa mengalahkan Inter? Wah, kalau bisa mengalahkan Inter dengan deket telar main sebagai starter kemudian main bagus, kakak, the new kakak is born. Ya, kita lihat nanti ya Bola Supporter ya bagaimana perkembangan si CDK ini. Yang jelas dalam 3 pertandingan pertama yaitu tadi yang Mister bilang, kayaknya si Milan sudah menemukan satu permata yang mungkin bisa menjadi pemain kunci mereka dalam beberapa musim terakhir. Ini pemain masih muda, masa depannya masih cerah, masih sangat bisa berkembang kemampuannya, dan kita bisa melihat dalam 3 pertandingan pertama itu tadi penampilannya bagus banget, udah mengundang puja-puji. Nah ini kita tunggu nanti bagaimana nih peran CDK nanti di partai melawan Inter ya. Ikuti terus perkembangannya di bolasport.com. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, kasih komentar. Jangan lupa, siapa tahu sependapat sama Mister, apa punya pendapat lain soal CDK, silakan. Tapi yang jelas pantengin terus bolasport.com dan akun YouTube-nya. Sampai ketemu lagi Bola Supporter ya. Sehat-sehat terus, semangat. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.